Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai apa itu Customer Insight. Sebelum saya menjelaskan lebih detail apa itu Customer Insight, definisi dan beberapa komponen dan yang lainnya, saya akan memberikan gambaran ilustrasi sedikit, yaitu mengenai Customer Insight. Seiring semakin ketatnya persaingan bisnis, perusahaan ini dituntut kreatif. Harus punya strategi untuk bisa menarik dan mempertahankan pelanggannya. Ya, memang wajib. Karena apa? Karena memang pelanggan itu adalah kunci penggerak keberlangsungan suatu usaha, suatu organisasi bisnis atau manufaktur maupun jasa yang memproduksi brand tertentu. Oleh karenanya, penting bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk bisa memahami apa itu tren-tren kebutuhan pelanggannya. Nah, keberhasilan dalam memahami kebutuhan pelanggan ini nantinya akan membuat pelanggan menjadi puas dan loyal hingga nantinya bersedia menjadi promotor yang mana nanti bisa dengan rela ya mempromosikan brand ya, mempromosikan produk atau jasa yang dikelola, yang dihasilkan oleh suatu organisasi bisnis. Nah, kondisi inilah yang dikenal sebagai customer insight atau wawasan pelanggan. Berikut adalah definisi customer insight. Mohon maaf, dalam slide saya menuliskan consumer insight. Di sini yang saya maksud adalah customer insight. Dari definisi customer insight, di sini merupakan suatu proses mencari tahu secara lebih mendalam dan secara holistik ya tentang apa latar belakang yang mendasari konsumen dalam berbuat, dalam berpikir dan perilaku seorang konsumen ya atau customer yang berhubungan dengan produk dan komunikasi iklannya. Jadi dari hasil customer insight, consumer insight ini dapat digunakan untuk mengetahui point of interest. Jadi poin apa yang menarik dari target pasar sehingga pemasar dapat memformulasikan strategi berdasarkan dari poin yang menarik tersebut. Jadi penulisan mengenai customer insight dan consumer insight ini tentunya berbeda ya. Kita tahu bahwasanya konsumen itu merupakan calon dari pembeli pada produk atau jasa tertentu, sedangkan customer adalah konsumen yang membeli produk atau jasa secara berulang-ulang karena sudah merasakan kepuasan dan sudah mendapatkan value dari penggunaan produk atau jasa tersebut. Nah, dari bentuk pemaparan ini tentunya dapat diambil benang merah ya bahwasanya customer insight ini berfokus pada analisis riset pasar, yang mana aktivitas ini biasanya menjadi tanggung jawab Departemen Riset dan Pemasaran dalam suatu organisasi manufaktur atau jasa. Nah, riset ini diharapkan bisa membentuk database atau segmentasi pelanggan, bahkan bisa pula dengan membuat profil personal pelanggannya, yang mana nantinya data yang didapatkan itu akan menjadi bahan analisis untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi dari pelanggan dalam membuat keputusan terhadap suatu produk atau jasa tertentu. Nah, jika dalam perusahaan berskala besar, customer insight ini dilakukan dengan menganalisa database, misalkan juga mengetahui segmentasi pelanggannya. Nah, contoh skala sederhana dari customer insight di sini bisa menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini biasanya berisi pertanyaan yang menjurus pada persepsi atau tanggapan pelanggan serta saran, kritik, dan keluhan-keluhannya. Melalui data kuesioner itulah nantinya akan diperoleh informasi tentang ketertarikan, motif, dan motivasi pelanggan dalam
mengkonsumsi atau memanfaatkan atau memakai produk atau jasa. Berikut adalah contoh dari customer insight ya, customer insight di sini. Misalkan ada sebuah usaha jasa wedding organizer, di mana di sini adalah bentuk dari customer insight dan segmentasi pasarnya jelas bahwasanya ini adalah beberapa orang ya yang memang mempunyai perencanaan acara tertentu, misalkan pernikahan. Nah, di sini bisa pula dapat dijelaskan pada customer insight, di mana di sini adalah bentuk calon pembeli yang nantinya akan menggunakan jasa wedding organizer. Apabila pada customer insight, maka dia pernah menggunakan sebelumnya, ya, secara berulang. Mungkin ada hubungan, bisa jadi ada hubungan dengan kerabat atau beberapa kolega tertentu yang memang menggunakan jasa wedding organizer ini pada beberapa kesempatan. Nah, penelitian mengenai bentuk tema ini menggunakan pendekatan interpretatif dan metodologi kualitatif, di mana di sini adalah metode yang dipilih adalah etnografi, ya, lebih pada pendalaman mengenai apa tema pernikahan yang nanti akan dimuat ya dalam pestanya. Terus di sini misalkan lagi selain tema konsep yang nanti akan diusung dalam pernikahan itu apa. Misalkan pernikahan bertemakan mimpi ya, atau bertemakan ilustrasi tokoh tertentu. Nah, misalkan lagi ada beberapa bentuk tema-tema lainnya yang memang yang nantinya akan ditawarkan oleh pengelola wedding organizer. Nah, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah pengumpulan data sekunder, di mana pengumpulan data ini diperoleh dari mitra, ya, dari beberapa lingkungan yang ada untuk bisa memperkaya hasil temuan dari riset yang dilakukan. Selain itu, bisa melakukan observasi secara langsung, bisa juga melakukan wawancara yang tidak terstruktur, atau wawancara mendalam mengenai tema tertentu. Nah, teknik analisis datanya di sini adalah analisis kerangka kerja. Misalkan dari contoh wedding organizer di sini, kita tahu bahwasanya stakeholder-nya pastinya adalah calon pengantin, ya kan? Baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita. Terus stakeholder yang lainnya adalah orang tua calon pengantin pria atau wanita. Kemudian ada stakeholder lainnya yaitu keluarga inti atau saudara atau keluarga besar. Nah, bagaimana cara memahami consumer insight-nya, memahami customer insight-nya. Nah, di sini kita harus menggali informasi ya, informasi dari berbagai pemangku hajat ya, dari stakeholder ini, dari apa yang diinginkan ya, ide konsep yang diinginkan ini cenderung mengarah ke emosional atau bagaimana, atau cenderung mengarah ke impian-impian atau bagaimana. Nah, dimana di sini pastinya calon pengantin pria maupun wanita kita harus bisa memahami tujuan mereka dalam menyewa jasa wedding organizer adalah kepingin acaranya itu menjadi sempurna ya, sesempurna mungkin. Nah, dari beberapa stakeholder yang saya jelaskan tadi, misalkan dari orang tua ya, orang tua si mempelai, calon mempelai di sini, kita bisa memahami bahwasannya consumer insight atau customer insight-nya itu di sini orang tua adalah sebagai penentu keputusan yang menggunakan jasa WO ini. Di mana di sini orang tua sangat memperhatikan detail ya,
memperhatikan otoritas penuh apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan menggunakan jasa dari WO ini. Kita misalkan sebagai pelaku usaha WO ya, wedding organizer, harus bisa memperhatikan, harus bisa mendengarkan keinginan dari klien kita. Maka kita juga harus bisa menawarkan beberapa konsep tertentu, misalkan dari kostum ya, dari biaya, dari konsep pesta, dari persentase pembagian beberapa job tertentu ya, persentase pembuatan undangan, dekor pelaminan, dan sebagainya. Kalau misalkan dari sisi keluarga inti ya, sebagai stakeholder lainnya atau keluarga besar, di sini nanti akan menjadi elemen pendukung ya, yang akan membantu secara sukarela dalam kegiatan acara hajatan tersebut. Nah, kemudian dalam slide ini saya akan memaparkan mengenai apa itu elemen-elemen dari customer insight. Elemen-elemen dari customer insight di sini adalah customer analyze. Bagaimana menganalisis pelanggan. Kemudian ada competitive information, kemudian ada sales staff feedback, ada service staff feedback, ada penelitian pasar, ada market intelligence, ada complaints atau kritik ya, kritik keluhan dari customer, dan juga customer inquiries. Nah, dari komponen-komponen yang disajikan dalam slide ini tentunya nantinya akan mengarah pada tujuan utama dari customer insight yang dibangun dan dikelola oleh organisasi atau perusahaan, di mana nantinya bisa mewujudkan peningkatan penjualan suatu produk atau jasa secara cepat dan mudah. Dengan catatan produk atau jasa tersebut ini mampu memenuhi pemahaman ya, insight dari konsumen atau pelanggan dengan kita menawarkan atau menyediakan penawaran value atau nilai dan keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh oleh klien. Lah, salah satu upaya paling efektif untuk memahami dari customer insight pada perusahaan kita ya, misalkan tadi saya jelaskan perusahaan jasa wedding organizer, maka di sini kita harus bisa memposisikan kita sedekat mungkin dengan klien kita, seperti halnya mendorong klien agar bisa memberikan masukan, saran, kritik, keluhan ya, serta mengamati aktivitas dari klien ketika mereka menggunakan produk atau jasa kita. Berikut adalah consumer insight capabilities ya, atau customer insight capabilities. Di sini kita ketahui bahwasannya kapabilitas di sini adalah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki. Nah, di sini sumber daya yang dimiliki siapa? Yang dimiliki pelanggan. Serta menggali potensi diri dari organisasi ya, potensi dari organisasi untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Ibarat sebagai satu kesatuan individu, belum tentu seseorang itu memiliki bakat ya, bakat memainkan alat musik, misalkan piano. Dia belum tentu bisa bermain piano dengan baik apabila tidak dieksplor, tidak digali potensi diri yang ada pada diri individu tersebut. Nah, dari pemahaman wilayah konsumer atau customer ini dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah klasik dan juga wilayah psikologis. Adapun area klasik di sini yaitu mencari tahu siapa konsumen kita, mencari tahu siapa pelanggan kita,
apa yang mereka lakukan, di mana mereka berada, apa yang nanti akan mereka beli, apa yang ingin mereka akan beli, media apa yang mereka pilih untuk mereka lihat, dengar, dan mereka baca, ya, untuk mendapatkan produk atau jasa tertentu. Nah, di sini kemudian ada area psikologis, di mana area psikologis ini apa yang konsumen pikirkan dan apa yang konsumen rasakan, apa tujuan dan strategi mereka, dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh perilaku. Nah, kalau aspek klasik ini lebih pada bentuk penyesuaian secara konvensional yang bisa diamati dengan mudah, ya, karena ini bersifat umum. Sedangkan dari area psikologis ini di sini kita menggali wawasan pelanggan dengan cara kita memahami ranah psikisnya, ya, ranah afektifnya, dan juga ranah psikomotoriknya, di mana di sini pelanggan bisa atau tidak menyadari dari beberapa unsur atau beberapa penawaran yang ditawarkan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, di sini customer insight menjadi sebuah pengetahuan yang harus diolah, ya, oleh suatu produk atau jasa, oleh suatu organisasi yang menghasilkan produk atau jasa untuk membantu pelanggan dalam memahami kebutuhan mereka secara konkret. Adapun fungsi-fungsi dari customer insight atau fungsi-fungsi dari consumer insight di sini, yang pertama yaitu product of concept testing, di mana di sini untuk mendapatkan saran untuk keberlangsungan hidup dan penerimaan dari sebuah produk atau konsep baru. Ini berhubungan dengan ranah kognitif dari consumer atau customer. Nah, di sini bagaimana consumer atau customer ini memberikan value atau nilainya, persepsinya pada beberapa produk atau jasa yang mereka gunakan. Fungsi dari customer insight atau consumer insight yang kedua yaitu produk fitur, di mana di sini untuk mencari sebuah fitur dalam suatu produk yang penting untuk konsumen dan apa kelebihan serta keuntungan yang bisa diberikan. Nah, dalam fitur-fitur mengenal suatu produk atau jasa ini bisa lebih digali pada objek, ya, objek dari produk atau jasa. Kalau produk itu pada objeknya, ya, pada bentuk secara fisikly, apabila pada bentuk jasa yang ditawarkan adalah konsep, lebih pada konsep dan pelayanannya, dimensi kualitas jasanya di sini harus lebih dilengkapi. Nah, ini paling tidak untuk mengetahui beberapa fitur-fitur yang ada di dalam produk atau jasa, karena ini penting, ya, untuk digali kekurangan dan juga kelebihannya. Yang ketiga, fungsi dari customer insight atau consumer insight, ya, yaitu creative guidance, di mana di sini mengarah pada usaha-usaha kreatif, penelitian yang memungkinkan organisasi atau perusahaan ini untuk mengerti apakah sebuah pesan itu bisa dipahami, apakah suatu pesan sudah sesuai, apakah konsumen mempunyai keberatan yang tersembunyi, apakah ada peluang yang terlewatkan dan sebagainya. Ini tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya di awal, bisa diimplementasikan dari riset pasar atau dari beberapa penyebaran kuesioner untuk mengetahui tanggapan, untuk mengetahui kepuasan, ya, dari layanan yang diberikan oleh pemasar atau pelaku usaha.
Fungsi yang lainnya yaitu missing fitur, di mana missing fitur ini untuk menemukan emosi atau perasaan tersembunyi di balik respon konsumen. Nah, ini berhubungan dengan ranah afektif ya. Pemasar atau pelaku bisnis tidak hanya memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, misalkan mereka membuat bentuk iklan dengan tema tertentu, tidak hanya mereka itu mempunyai atau membuat konsep yang berhubungan dengan kegiatan secara fisik, tapi lebih menyentuh pada iklan yang berbau cerita ya, alur. Misalkan kita ketahui ada beberapa iklan ya di beberapa media cetak atau di beberapa media online ya atau media elektronik terkait dengan usia produk, misalkan produk otomotif Toyota dari generasi ke generasi mulai digunakan oleh ayah, kemudian generasi berikutnya digunakan oleh anaknya, generasi berikutnya digunakan oleh cucunya, dari generasi ke generasi itu pasti semakin berubah ya fiturnya, semakin canggih, semakin lengkap. Nah, untuk bisa menyentuh dari perasaan customer atau konsumen itu bagaimana tidak memberikan kesan keunikan ya yang ada pada produk sebelumnya. Nah, ini karena apa? Karena mengandung unsur kenangan, unsur memoris yang nantinya akan dikenang oleh customer atau pelanggan. Misalkan dengan menyediakan beberapa onder deal ya, pastinya menyediakan beberapa suku cadang tertentu, menyediakan beberapa bentuk layanan pelanggan ya dalam program customer relationship manajemennya di situ. Selain itu juga ada bentuk komunitas-komunitas tertentu yang mengkonsumsi produk-produk otomotif ya. Di sini juga ini berhubungan dengan emosi atau perasaan yang tersembunyi di balik respon konsumen atau missing fiturnya. Nah, kemudian fungsi yang lainnya ada purchasing channel, di mana ini untuk mengetahui saluran apa yang dipilih konsumen dalam membeli barang atau produk dan harapan yang dimiliki konsumen ketika melakukan pembelian. Nah, ini berhubungan dengan channel juga ya, berhubungan juga dengan cost atau biaya yang nanti akan dikeluarkan oleh konsumen atau pelanggan dalam melakukan pembelian. Nah, itulah apa yang bisa saya share mengenai Customer Insight. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.